Bapak Ibu sekalian, referensi bacaan. Saya katakan kalian bisa gunakan buku Panda. Silakan kalian baca buku Rukinya. Itu adalah referensi bacaan yang bisa dianggap kredibel dan mampu dipertanggungjawabkan. Yang kedua, hampir semua soal-soal yang ada di dalam situ adalah soal yang sudah diujikan oleh peserta-peserta sebelumnya. Periode keberapa misalnya kemarin? Periode Agustus. Periode berapa lagi? Maret. Nah, itu dirangkum di dalam buku tadi. Jadi kalian tinggal baca. Makanya ada peserta yang sangat senang sekali pas hari UKOM-nya, dia selama 3 jam ujian, Pak, tadi ada berapa soal itu yang persis sama dengan yang ada di bukunya. Saya katakan bisa jadi karena soal-soal UKOM itu, soal-soal ujian kompetensi hampir semua adalah soal-soal yang direview ulang dengan bisa jadi sama kontennya. Yang beda itu paling adalah identitas pasien yang dibedakan. Dari laki-laki menjadi perempuan, usianya segini, berubah menjadi segini. Dia tadinya dirawat di ruang internas, sekarang ada di ruang bedah, dan lain-lain. Pada dasarnya kontes atau isi atau kontennya itu sama. Misalnya dia akan bercerita tentang gangguan mobilitas fisik, bahwa dia ada frakturnya dan seterusnya, dia kekuatan ototnya segini dan segini. Nah, ini adalah gangguan mobilitas fisik. Bedanya dengan intoleransi aktivitas seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kontennya sama, tetapi dari sisi identitasnya berbeda. Makanya saya katakan hampir semua adalah yang ada di dalam ujian kompetensi. Jadi kalian pelajari saja buku tersebut 2 minggu saja. 2 minggu kalian buka per departemen KMB 2 hari, anak 2 hari, maternity 2 hari, jiwa 2 hari. Oke, sudah berapa hari nih? 8 hari. Belajar terus. Saya pikir, yakin dan percaya, pasti ada banyak yang menempel di pikiran dan otak kalian semua. Kenapa? Karena kalian review dengan baik. Itu adalah cara belajar. Ada yang menjapri chat pribadi terkait dengan UKOM ini. Pak, soal ini kemarin yang masuk, Pak, sangat-sangat membantu saya. Ini ada di buku Panda. Saya kurang hafal di halaman berapa, tapi ini peserta. Jadi sekali lagi ini Panda, buku ini memang juara. Jadi ini kalau saya tidak salah ingat, ini adalah perawat di rumah sakit. Jadi dia malas untuk ikut aktif di kelas, tetapi dia sekali lagi Bapak Ibu, dia aktif untuk membaca bukunya. Nah, dia memang kalau saya tidak salah ingat perawat di UGD, di instalasi gawat darurat di IGD. Jadi dia pernah chat bahwa saya agak pesimis, tetapi sekali lagi dia menemukan beberapa kesamaan soal yang persis ada di depan matanya saat dia ujian. Iya Pak, kompeten saya tidak lepas. Nah, ini ternyata dia kompeten ya. Dia kompeten dan dia memperlihatkan isi dari buku tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini juga ada buku, saya kurang tahu di halaman berapa. Ini terkait dengan taksiran partu sepertinya ya, HPHT-nya. Kemudian ada juga ini Pak, terima kasih buku ini saya baca berulang kali, semakin penasaran. Nah, saya aslinya malas membaca, tetapi saya perhatikan soal-soalnya mirip dengan FR ya, artinya review dari seniornya di kampusnya yang baru-baru lulus. Soalnya persis soal-soal di Panda 2. Nah, ini yang di sini. Nah, tapi sebenarnya saya baca berulang-ulang, suka banget dengan tips dan trik Panda 1. Ini ya, di seri 1. Benar-benar mudah, sangat mudah dipahami dan diterapkan maksudnya. Paling suka yang dikatakan pilih satu option jawaban jika dipilih mampu mengurangi keluhan pasien. Oh ya, maksudnya begini. Bapak Ibu sekalian, kan ada 5 option jawaban ya. A, B, C, D, dan E. Ini salah satu strategi yang ada di buku Panda Bapak Ibu semua. Coba diperhatikan. Misalnya begini, kita akan memilih entah itu masalah keperawatan atau tindakan keperawatan yang jika satu option ini dipilih, maka akan mengurangi keluhan pasien. Contoh, saya akan mengatasi nyerinya. Berarti secara tidak langsung, tindakan-tindakan saya itu adalah mengarah untuk mengatasi nyeri. Jadi saya pilih masalah keperawatannya di sini adalah nyeri. Ya, oke, nyeri. Berarti secara tidak langsung, tindakan-tindakannya adalah mengarah untuk mengatasi nyerinya. Kalau ini kemudian kita pilih dan ternyata mampu mengurangi keluhan pasien, berarti benar yang kita jawab, the best answer. Tetapi kalau saya pilih nyerinya dan ternyata masalahnya masih ada dan tidak ada perubahan dengan pasien, maka bisa dipastikan yang kita pilih nyeri tadi adalah pengecoh soal atau distraktor. Ini yang dimaksud oleh peserta ini. Dia suka sekali dengan strategi ini. Cukup banyak dibantu dengan strategi pilih satu option jawaban
yang jika ini dipilih ternyata mampu mengurangi keluhan pasien. Artinya prinsip kita Bapak Ibu sekalian, kita hadir di depan pasien itu adalah mengurangi keluhannya. Kalau Anda datang melakukan pengkajian, melakukan intervensi, melakukan implementasi, dan tidak ada sama sekali perubahan dengan pasien, berarti secara tidak langsung Anda tidak berhasil. Itu prinsipnya. Jadi kita pilih apa misalnya? Ansietas. Oh, dengan ansietas mengurangi apanya misalnya? Saya pilih bersihan jalan napas tidak efektif. Saya atasi bersihan jalan napasnya, pasiennya menjadi lebih baik. Napasnya paten, kemudian keadaannya menjadi bisa batuk efektif. Nah, kalau dia tidak ada perubahan, berarti apa yang kita pilih dan kita berikan tindakan tadi, itu juga dianggap pengecoh soal atau distraktor. Makanya dia suka sekali. Taklukkan exit exam dengan sekali tes melalui bantuan buku ini dan buktikan sendiri. Tunggu apa lagi? Bukunya dapat dimiliki dengan menghubungi kontak Humas Ruki, Pak Soleh, di bawah ini.